Jadi bagaimana kira-kira Bu Borek kronologis dengan adanya kondisi tanah itu tahun berapa lah itu Ibu beli dan dari siapa? Pada tahun 2007, antara 2007 2008 saya beli tanah kepada Pak Rusman RT Johor Desa Bungku Iya, iya. dengan jumlah tanah 3 hektar lebih kurangnya. Jadi pada waktu itu saya berladang bertanam di Johor, ketemulah dengan Harahap ini. Harahap ini sudah lama kuanggap seperti keluarga. Saat itu sudah ada supraditnya? Saat itu sudah ada langsung ada supraditnya begitu dibeli? Oke. Atas nama saya. Jadi dikerjakan saya karena si Harahap sudah kuanggap keluarga dan dia bekerja sama saya pemanen. Pada waktu itu saya pergilah sekali sebulan ngambil hasil panen ke Harahap ini. Saya ketemulah di rumah Harahap ini. Saya tanya, Hap, ini kok ada bibitnya, hidup segan mati tak mau. Kenapa sayang sekali nih bibit? Iya Tan, kemarin tuh mertua mau ngasih bibitnya tanahnya, tahu-tahu nggak jadi. Daripada terbengkalai ini udah kering-kering kayak gini, kalau bisa ada tanah tanti 3 hektar itu aku beli dari Pak Rusman. Tanam di situ aja lah dulu, bersihkanlah. Terus oh iyalah Tan, ditanya lah Pak Rusman itu yang mana tanahnya tante Bidan Burregar, katanya ditunjukkanlah. Dikerjai Harahap inilah di situ. Sesudah dia kerjai Harahap ini, berapa bulan kemudian saya ketemu dengan dia, pergilah ngambil hasil kebun lagi. Hap, berapa biaya mengerjakan itu sawit kemarin yang kau kerjakan? Harahap ini nantilah dulu itu Tan. Dijawabnya lalu dia pergi. Sesudah itu saya beberapa bulan kemudian kutanya, Hap, saya butuh uang ini, mau nyekolahkan adikmu. Kalau bisa mau kujual tanah itu, mau nggak kau belinya? Posisinya sudah ditanami atau belum? Sudah ditanam. Mau nggak kau belinya? Dia jawab, nggak ada uang hutan. Itulah jawaban Harahap. Dan saya rundinglah sama adik saya. Datang adik saya ke Johor yang bernama Sihar Siregar. Dan itu saya bilanglah sama dia, belilah tanah itu mau nyekolahkan anak-anak ini. Lalu Sihar Siregar mau, dengan dibilangnya biarlah aku beli. Belilah, aku bilang sama si Harahap, ini tanah sudah jual sama tulangmu ya Hap. Jadi berapa biayanya? Tolong dulu rinciannya, bertahu saya mencicil dengan kamu. Tetap Harahapnya tidak mau memberikan biaya berapa nanti. Itu tanah sudah sama Sihar Siregar, saya bilang ya. Jadi berapa lama kemudian Harahap ini entah pergi kemana saya tidak tahu. Selama entah berapa tahun itu ku kerjakanlah, ku bersihkan tanah ini, ku panenlah hasilnya. Tiba-tiba Harahap ini datang, dibilangin sama pemanen pekerja, akulah dulu yang panen ini. Dia bilang, saya merasa karena dia menanam mungkin dia mau pengen ambil hasilnya karena masih dia rasa panen. Jadi aku bilang oke lah. Sudah itu saya ketemu lagi Harahapnya. Hap, bikin perincian tanaman itu berapa biar tahu saya bayarnya. Tetap juga Harahapnya tidak mau. Malah diajak ribut sama saya. Dibilangnya suka hatiku lah. Gitu dia omongkan, Harahap nggak tahu saya. Nah, sudah berapa lama si Sihar Siregar ini mau menjual tanah inilah. Saya omongkanlah dengan orang, kalau ada melihat tanah, itu ada tanah di Desa Johor, tolonglah jualkan kalian, saya bilang. Ya, saat itu saya pernah lah berapa bulan kemudian ketemu sama istrinya, istri Harahap, namanya Mak Padel. Saya bilang, Mak Padel, aku nggak bisa menjumpai suamimu, nggak telap aku pergi sampai jauh-jauh. Kalau kau bisalah kau jumpai. Kalau nanti datang Harahap, tolong sampaikan sama dia bahwa tanah itu sudah dijual tulangmu. Bilang berapa rinciannya semua. Selama memanen hari itu kan saya bilang, bikin rincian panenanmu ya Hap, biar nanti kita tahu berapa hasilnya nih, karena tanah ini udah tanah Sihar Siregar. Saya bilang, datang Mak Padel ini, iya Mak, nanti kau sampaikan sama Harahap, sama anakmu, katanya. Oke. Tiba udah dijual tanah ini, Harahap saya belum pernah ketemu Harahap ini.
udah terjual tanah ini sama si Yadi. Iya. Itu penjualnya. Terus sudah kami semua runding pembayaran semua, aku serahkan supraditnya kepada pembeli. Sudah saya serahkan, manenlah dia, kan sudah haknya pembeli. Iya. Sudah ada surat sama dia, bikinlah balik namakanlah, saya bilanglah sama Wawan ini. Terus, oh ya Bu, manenlah dia, mungkin adalah 2 kali manen. Tapi dibilangnya, saya pernah diteleponnya, Bu, aku nggak pernah dapat hasil panen lah. Udah dipanen orang duluan. Loh, kalau udah dipanen orang duluan bukan kesalahan saya. Itu dicuri. Jagalah sawit itu. Tempatilah biar jangan dipanen orang. Dan siapa yang manen itu bilang sama saya. Nggak tahu saya Bu, kalau ke situ saya tidak pernah dapat hasil lagi katanya. Cobalah kamu intip siapa yang manen biar saya tahu. Saya bilang gitu. Jadi kemudian harinya datang lawan ini, dikumpulnya lah harahap aparat-aparat desa mengatakan tanah ini sebenarnya tanah dari mana. Saya pun nggak terima. Saya tanya lah Pak Rusman, Pak Rusman, kenapa tanah itu dibilang harahap tanahnya? Itu udah dijual, nggak dikasihnya orang manen. Apakah Pak Rusman jual lagi dengan orang lain? Dijawab Pak Rusman, saya tidak ada menjual tanah kepada harahap. Saya yang menjual tanah kepada Ibu Bidan Borek. Itulah dijawabnya. Terus saya kasihlah supraditnya kepala aparat desa. Dilihatnya, datang harahap ini nggak ada suratnya, katanya lagi di bank gitu. Besoknya ketemu lagi runding di kepala desa. Harahap ini datanglah dengan terlambat dengan Pak desa ini, membawa secerai kertas mengatakan itu suratnya. Saya jawab, ini bukan surat, ini adalah kertas buram, bukan supradit namanya nih Pak, kertas buram. Datang harahap ini marah-marah, ngamuk, langsung dia pergi. Ditinggalinya lah. Sudah kayak gitu, kumpul lagi kami, kujumpai lagi harahap ini pergi. Dan jawaban dia, tidak ada urusanku dengan kau dan aku tidak kenal dengan kau. Itulah jawaban harahap tadi nih. Lah, langsung dia pergi. Jadi ya si Wawannya tetap, dia merasa tanah itu nggak bisa diinikan. Jadi saya nggak tahu di mana kekurangan saya. Jadi dengan kondisi yang seperti itu yang sempat dilaporkan ke Polres tahun berapa itu? Tahun 2024. 2024. Laporannya yang dilaporkan itu ada Syarahap ya? Syarahap. Nah, tetapi respon dari kepolisian gimana? Respon dari kepolisian sampai kini tidak ada. Katanya sudah dibikin surat ke kepala desa, tapi kepala desa tidak ada memberikan dengan saya surat itu. Oke. Nah, ini merupakan suatu penjelasan yang akurat untuk ditindaklanjuti dengan seluruh pihak terkait. Terima kasih.